Oke, buat Cindy, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi pertama, sesi general? Kamu ada pertanyaan apa Hmm, yang kau masih bingung? Hmm. mungkin masa interview, Kak. Iya, interview. Ada apa sama interview? Kamu ada pengalaman apa atau pertanyaan apa? Ya, jadi kan saya pernah interview di bank. Jadi kan memang jurusan saya tuh nyeleweng dari kayak perbankan gitu kan. Nah, terus eh, dan kendalanya saya tuh tidak pernah magang karena di jurusan saya tidak ada magang. Jadi kayak diganti praktikum gitu. Nah, sempat ditanyakan praktikumnya kayak apa, saya jelaskan lebih ke masalah sosial. Jadi kita kayak lebih terjun ke lembaga sosial, terus ke UMKM kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya dari pihak bank kayak bilang ya jauh lah Pak dari yang apa ya, dari dari sini ke ke jurusan saya kayak gitu. Terus akhirnya kayak gagal gitu lah di perbankan itu. Padahal kan di situ jurusannya tuh kayak semua jurusan itu boleh boleh join gitu loh. Tapi kayak saya mikirnya, oh ternyata harus satu jurusan kayak gitu. Ya, aku tanya dulu dong, kamu kuliah jurusan apa? Saya kesejahteraan sosial, Apa? kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Oke. Ya, Bisa kasih gambaran nggak magang praktikummu itu tadi yang kamu bilang hubungan sama sosial itu gimana? eh, praktikum pertama itu ini saya ngambil sampel kayak apa ya, yang orang tua terlantar gitu loh Pak, ditelantarin sama anaknya, jadi dia tuh ngemis. Akhirnya saya merangkul merangkul orang tua itu gimana ya supaya lingkungannya tuh aware sama orang tua ini. Terus Oke. kayak biar biar nggak ngemis lagi kayak gitu. Tapi saya Mm-mm. nggak berani ke dinas sosial karena itu bukan ranah saya kayak gitu. Terus yang Mm. kedua ini sama anak kecil, jadi dia tuh kekerasan gitu sama orang tuanya yang Mm. dulu, akhirnya diambil sama orang lain gitu, diminta lah Mm. istilahnya gitu. Tapi Mm. dia tuh punya trauma mendalam sama orang tuanya karena korban kekerasan itu. Jadi Mm. dia itu homeschooling. Akhirnya saya join sama psikolog. Gimana caranya Mm. agar anaknya traumanya bisa hilang seperti itu. Terus Mm. yang terakhir itu bikin kelompok. Saya bikin UMKM telur asin. Jadi eh, warga ini diarahin gimana caranya bikin telur asin, bahkan sampai ke media sosial seperti itu. Mm. Oke. Ya, aku jelasin satu-satu ya, gitu. Ya, Kalau Bang bilang, ya, kalau di lowongan pekerjaan itu nggak usah ngomongin Bang deh. Kalau suatu lowongan pekerjaan bilang bahwa semua jurusan boleh mendaftar, artinya ya dia nggak bohong. Memang semua jurusan boleh mendaftar, gitu. Lah, tapi buktinya aku jurusan yang lain, semua jurusan, kok aku nggak diproses. Nah, sekarang kita gini, kalau mikir itu pakai sudut pandang yang pemilik lokernya, perusahaannya. Kenapa kok yang disebut semua jurusan boleh? Karena gini, poster loker itu, kualifikasi itu bukan tunggal. Jadi yang kita butuhkan dari kandidat itu bukan cuma background pendidikan, gitu. Ada kompetensi lainnya, gitu. Nah, di momen ini, ibaratnya perusahaan memberikan kesempatan yang luas, kalian dari jurusan-jurusan yang beda nggak apa-apa deh, boleh sini, gitu. Nanti ada kualifikasi lainnya. Misalkan tapi Anda pernah gini ya, bisa ini ya, pernah ini ya, mampu ini ya, gitu-gitu. Itu syarat-syarat yang lain. Makanya kualifikasi di lowongan pekerjaan tuh nggak cuma nulis semua jurusan, udah kayak gitu. Pasti kan ada lain-lainnya ya, kayak gitu. Nah, di momen ini gitu, harusnya kamu tidak hanya melihat dari loh, kenapa katanya semua jurusan, tapi akhirnya aku nggak lolos. Nah, sekarang kamu harus evaluasi dirinya adalah, berarti aku dalam tanda kutip, entah memang bidangku yang tidak relevan pengalamanku ya, aku ngomong pengalaman gitu ya,
pengalamanku yang memang belum relevan buat ke arah sana, atau memang sebenarnya relevan, bukan relevan sih. Jadi ibaratnya masih ada yang bisa dicocokkan, tapi cara menyampaikanmu yang kurang bagus. Nah, menurutku keduanya, ini aku pribadi, ini buat belajar umum gitu ya, nggak apa-apa gitu. Banyak teman-teman yang nanti kamu bisa pelajari dari channel YouTubeku. Jadi sebenarnya kalau aku lihat secara singkat tanpa aku lihat dokumenmu, ini ada dua hal yang bisa diimprove. Pertama, dari sisi pemahaman posisi, pemahaman materi yang disampaikan. Di sini kamu pengen ngelamar jadi ke bank, kayak gitu, ya kan? Di bank itu ngapain sih? Banyak ngomong sama orang baru, menjelaskan Ya, info yang mereka belum tahu, memahamkan info yang mereka baru tahu secara umum, ya kan? Terus ngapain lagi? Mengupdate informasi terbaru, kadang handling komplain dan lain-lain, kayak gitu. Nah, walaupun sebelumnya itu pengalamanmu nggak ada di bank, tapi kan sebenarnya kamu bisa menghubungkan ke pengalamanmu yang lain, entah ke praktikum, ya kan? Entah ke organisasi kepanitiaan apapun gitu. Nah, kamu menyampaikan dengan ala-ala orang bank. Gimana sih orang bank? Orang bank itu kalau ngomong tuh apa? Jelas, tek 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 gitu. Dua tuh ramah senyum. Coba nanti kamu tonton lagi pada saat kamu menjawab pertanyaanku. Praktikum itu kan kamu yang lakuin, ya kan? Kamu yang lakuin, kamu yang sukses melakukannya, memberikan impact. Tapi pada saat kamu barusan nyeritain ulang ke aku, kamu kayak nggak bisa cerita secara lantang, gitu loh. Untuk menceritakan yang kamu alami sendiri, kamu barusan, ya aku nggak tahu yang kemarin yang di interview, cuman yang di depan ini kamu belum bisa menceritakan secara lantang. Yang kedua, kalau ngomong itu, nih natap orangnya nih, lihat lensa. Kamu mikir ngeliat atas mulu, gitu. Pernah lihat orang bank, kamu datang ke customer service, ada CS, ada teller ngomong terus ngeliat ke atas mulu gitu. Biasa kan muka itu yang lihat orangnya, wajah itu senyum. Jadi jangan senyum cuma di awal doang, tapi kalau mikir senyummu hilang. Gitu. Wajah tuh harus selalu senyum, harus lama. Di bank itu begitu. Mau kamu jadi security sampai kepala cabang itu begitu. Gitu. Harus ada ramahnya itu. Yang kedua, ibaratnya gini, interview itu kamu itu sedang membuat HRD atau user tuh yakin. Lah, kalau cara ngejawabmu itu kayak nggak yakin, ngomong yang kamu alami sendiri itu aja nggak lancar, gimana kita yakin sama kamu, paham nggak? ya, Bang. Gitu. Kalau kamu menjawabnya kayak tadi, itu kamu menonjolkan sisi sosialnya, gitu. Dengan jurusan apa, tadi apa namanya? Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Orang bank akan ngelihat ini dari sisi sosialnya doang. Padahal kan sebenarnya di sini kamu bisa menonjolkan, nih loh saya ketemu orang baru, mereka ada masalah, saya memediasi, hubungin sana sini, saya presentasi, saya ngomong memahamkan ini itu, gitu. Jadi kalau dibilang loh ini berarti jauh ya terkait dengan ini gitu. Hubungannya sama bank ini nggak ada hubungannya ya, kamu malah ngeiyain gitu. Ngeiyain dengan cara apa? Ya mungkin kamu nggak ngerespon, dalam tanda kutip nggak ngasih alasan yang sebenarnya nyambung, kayak oh iya sih ini sosial, malah kayak gitu nanti akhirnya gitu. Ditambah dengan tadi penyampaianmu yang kurang meyakinkan. Ini kalau misalkan bisa diulang nih, aku dapat pertanyaan tadi jurusan kesejahteraan sosial, mungkin aku ada kasih ide kayak begitu. Betul Pak, memang jurusan saya memang tidak ada magang, namun adanya praktikum. Nah, praktikum saya itu berkaitan dengan tiga hal. Pertama itu menjual telur tadi, yang kedua adalah mengurus konflik anak yang mengalami trauma karena ada masalah dengan keluarganya. Yang ketiga adalah terkait dengan ini. Nah, memang tidak ada transaksi perbankan di sana yang berkaitan dengan keuangan. Namun yang saya tahu pada saat bekerja di bank dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik untuk berkomunikasi dengan siapapun orang baru, mau itu nasabah baru, nasabah lama, untuk menceritakan produk-produk yang ada, memaintain produk-produk yang mereka sudah miliki, atau bahkan untuk handling komplain jika ada. Hal-hal itu semua saya lakukan pada saat saya praktikum di sini. Di sana saya bertemu dengan banyak orang dengan berbagai masalah. Saya mencoba untuk aktif mendengarkan, untuk merumuskan apa sih solusi-solusi terbaik yang memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian saya mediasi, akhirnya ada yang bisa rujuk, ada yang bisa gini, ada yang saya harus menghubungi dinas sosial atau pihak-pihak individu lain kayak donatur lain-lain. Akhirnya agar apa? Agar anak ini bisa diurus, traumanya bisa sedikit hilang, ininya bisa dibantu dan bisa itu sedia kala
bersama dengan keluarganya. Selain itu saya juga membantu unik ini itu semua. Nah, dari situ saya yakin bahwa kemampuan komunikasi saya dengan orang baru, meyakinkan dengan produk-produk yang ada, menawarkan solusi yang ada, yang sukses saya terapkan di lingkungan sosial ini bisa saya terapkan saat saya diberikan kesempatan menjadi seorang customer service bank. Misalkan begitu. Jadi kamu tuh digituin gitu. Sama kayak misalkan kamu jurusanmu tuh pendidikan pendidikan bahasa Inggris gitu. Terus ditanya lah, kamu pendidikan bahasa Inggris, ngapain kamu ngelamar di sini jadi translator gitu? Dan kamu kan jadi guru pendidikan gitu. Lah kan sama aja pendidikan bahasa Inggris. Kamu nggak usah tonjolin pendidikannya, tonjolin bahasa Inggrisnya gitu. Bahwa memang jurusan saya itu berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris. Namun itu berarti saya memiliki dua kekuatan. Saya memiliki kemampuan untuk mengedukasi dari sisi pendidikan, yang kedua adalah dari sisi bahasa Inggrisnya. Dari sisi pendidikan saya belajar bagaimana metodologi untuk berpresentasi, mempresentasikan suatu topik kepada banyak kalangan, mulai dari anak kecil, orang dewasa, forum kecil sampai dengan forum besar, sehingga di situ saya sudah terbiasa untuk menyusun materi dan menyampaikannya dengan baik. Dari sisi bahasa, saya belajar bahasa Inggris sampai dengan level sekian. Saya juga secara berkala mengupdate kemampuan bahasa Inggris saya dengan mengikuti TOEFL secara berkala, dan terakhir saya mengikuti TOEFL memperoleh skor sekian. Di sini saya yakin saya memiliki dua kemampuan ini. Ke depan saya ingin berkarir untuk menggunakan kemampuan bahasa Inggris saya yang didukung dengan kemampuan presentasi yang baik. Dan saya yakin itu akan berguna saat saya diberikan kesempatan di sini menjadi seorang translator gitu. Kurang lebih tuh ngomong kayak begitu. Jadi di sini tuh aku nggak soal ekspresi itu nanti dulu ya gitu. Ngomong tuh yang meyakinkan kayak begitu. Yang aku omongin barusan, aku jadi orang sosial, aku jadi orang bahasa Inggris, itu aku nggak ngalamin, ya kan? Aku ngomong aja, kenapa itu bisa dilatih, gitu. Pakai analogi, ini buat belajar ya. Kamu tahu guru sejarah, gitu. Pasti pernah punya guru sejarah ya. Aku juga punya Ya, guru sejarah favorit. Guru-guru sejarah kita yang luar biasa itu, dia tuh bisa menceritakan tuh zaman batu, zaman kerajaan, zaman detik-detik proklamasi. Pertanyaanku, guru sejarahmu kira-kira datang nggak waktu Presiden Soekarno baca proklamasi? Gitu. Zaman enggak. kira-kira tuh guru sejarahmu hidup nggak waktu ada kerajaan Kediri Singosari gitu? Enggak, gitu. Tapi kita harus bisa berpikir dari sisi itu. Kok ada ya di dunia ini orang yang tidak mengalami hal itu secara langsung, tapi bisa menceritakan dengan baik, bahkan bercerita itu untuk memahamkan murid-murid yang dalam tanda kutip mungkin tingkat pengetahuannya, kedewasaannya itu jauh di bawah si guru ini. Dan guru ini berhasil untuk menaikkan dia ke tingkat pendidikan selanjutnya, ngelulusin dia, ya kan? Atau membimbing untuk lomba gitu, menghasilkan cendekiawan baru dan lain-lain. Nah, kita jadikan itu motivasi buat Cindy juga, kayak gitu. Di luar sana ada orang yang bisa bercerita tanpa mengalami sesuatu itu, tapi dengan baik dan meyakinkan seolah-olah dia hidup di zaman itu. Akan sangat lucu kalau aku menceritakan yang aku lakuin sendiri, aku alamin sendiri, keringet-keringetku, sukses-suksesku, gagal-gagalku, yang nulis di CV aku sendiri, ceritakan ulang malah nggak lancar. Berarti yang salah pengalamannya atau komunikasinya? Ya komunikasinya, gitu. Barangkali sejauh ini kamu kurang, nggak cuma buat kamu, banyak kok teman-teman di grup locker yang sama. Aku juga mengalami itu, pernah mengalami itu. Di sini aku pengen berbagi bahwa untuk sukses belajar interview tidak hanya ngasih makan ini, tidak hanya ngasih makan otak, tapi ngasih makan mulut dan organ lain. Biar mulutmu bisa secepat otakmu. Mungkin kita punya ide mau ngomong apa, ya kan? Tapi dari sisi praktek ngomongnya kita kurang dilatih. Atau sebaliknya, kita jago ngomong, tapi nggak ada ide gitu, ya sama aja akan terganggu gitu. Kalau kita belajar interview dengan baca secukupnya, malah pakai metode menghafal, mungkin di luar sana pernah ya kamu ada kayak pertanyaan interview yang biasa muncul terus dihafal. Oh kalau ditanya gini jawabnya gini, itu berhenti ya belajar begitu ya. Karena interview itu harus memahami. Kenapa? Di luar sana banyak pertanyaan yang bentuknya beda-beda tapi menanyakan hal yang sama. Oke, gitu. Nah ini kamu coba coba ini aku sekalian masuk ke tips ya, tips interview secara umum sebelum aku jawab pertanyaanmu tadi gitu. Jadi tips secara umum gitu, kalau kamu belajar suatu pertanyaan interview, jangan dihafal, tapi pahami. Tanyakan 6 hal ini kepada suatu pertanyaan yang lagi kamu pelajari. Misalkan kamu lagi ada pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda.
Kamu kasih pertanyaan ke pertanyaan itu. Pertama, kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Nomor dua, apa yang boleh disampaikan? Poin-poin apa yang boleh disampaikan? Poin yang ketiga, apa yang tidak boleh disampaikan? Empat, gimana cara menyampaikannya? Gimana cara menjawab pertanyaan itu? Lima, ada nggak alternatif cara jawab yang lain? Alternatif poin nomor 4 tadi. Paham kan? Lalu yang nomor 6, kalau aku nggak sengaja salah jawab, gimana cara ngasih balikin lagi ke obrolan yang benar? Atau gimana kalau abis aku jawab gitu, dikasih pertanyaan lanjutan sama HRD-nya? Aku harus gimana? Kalau setiap pertanyaan itu kamu udah bisa jelasin ke 6 poin ini, untuk setiap pertanyaan interview yang biasa muncul, aku bisa bilang kamu sudah menguasai pertanyaan itu. Misalkan kayak barusan, ngapain pertanyaan silahkan perkenalkan diri Anda itu ditanyakan. Karena perusahaan pengen tahu first impression-nya, gambaran secara umum terkait dengan kamu, walaupun itu sudah tertulis di dokumenmu. Yang kedua, apa yang boleh disampaikan? Sampaikan saja nama, background pendidikan, pengalaman, dan apa yang kamu bisa. Misalkan kayak gitu. Apa yang nggak boleh disampaikan? Hal-hal masalah pribadi. Anak keberapa dari berapa, pokoknya ngomongnya nggak nyambung dengan posisi yang dilamar. Gimana cara menyampaikannya? Oh, misalkan sampaikan, perkenalkan nama saya Cindy, saya merupakan lulusan S1, apa tadi? Sosial. Kesejahteraan sosial. Ya, perkenalkan nama saya Cindy, saya merupakan lulusan S1 Kesejahteraan Sosial dengan IPK 4. Saya memiliki pengalaman praktikum di sini, sini, dan sini. Saya juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan. Dari semua pengalaman saya tadi, saya saat ini memiliki kemampuan di bidang komunikasi, berupa mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Lalu saya juga memiliki kemampuan yang baik di bidang administrasi, berupa familiar untuk membuat dokumen ini yang didukung dengan keterampilan mengoperasikan software ini. Saat ini saya sangat berminat untuk bekerja di perusahaan ini sebagai ini. Saya yakin apa yang sudah saya pelajari sebelumnya bisa diterapkan di perusahaan ini. Misalkan kayak gitu ya, buat contoh yang poin ini aja. Nomor 5, gimana alternatif penyampaiannya? Nah, bikin skenario gitu. Nomor 6, gimana? Udah, semua pertanyaan interview nanti kamu pelajarin kayak begitu. Nanti pasti paham deh. Butuh waktu memang gitu. Tapi ya balik lagi ya gitu. Mending belajar kayak gini tuh kayak ngeluangin waktu, porsinya banyak tapi sekali belajar ingetnya selamanya. Buktinya ya kayak aku nggak bilang jawabanku tuh selalu bagus, nggak. Banyak orang yang jawabannya lebih bagus. Cuman di sini akhirnya aku bisa tahu bahwa oh, biar nggak pakai metode menghafal tuh begini, biar apa spontan. Jadi nanti kalau kemampuan komunikasimu dari sisi verbalnya udah bagus ya, ngomongnya lancar, diksinya bagus gitu ya, terus volumenya bagus, intonasinya enak kayak gitu, baru nanti perbaiki non verbalnya. Non verbal tuh nih eye contact nih gitu. Matamu jangan ngelirik kanan, kiri, atas, bawah, ngeliatin ke atas mulu kayak gitu. Yang kedua apa? Facemu ini ekspresi. Wajah tuh senyum gitu. Wajah tuh muka default kita tuh senyum antusias kayak gitu. Terus kalau ngomong tuh nih, kamu lihat aku di layar ini, aku kelihatan sedada. Biar apa? Biar nggak cuma kepala doang. Kalau ngomong secara online, kalau kamu ngomong ngomong itu kayak begini-gini nih, pakai gesture dan ada ekspresinya, ini nunjukin kamu tuh kebiasa ngomong di depan umum, ngomongin kamu udah kebiasa ngomong menjelaskan dan lain-lain. Walaupun untuk sisi kamunya ada gesture tangan begini, ini bisa untuk menenangkan nafas, menenangkan detak jantung, biar lebih terstruktur ngomongnya. Tapi ini tuh kita lagi nggak influence selama bicara. Bayangkan kalau kamu di interview cuma begini doang, ini muka selayar. Perkenalkan nama saya ini, saya merupakan gitu-gitu. Ya nggak bisa kayak begitu. Impression lagi. Kamu harus yakin dan meyakinkan di setiap pertanyaan interview. Bahkan kalau udah dikasih penyampaian pertanyaan yang under pressure ya, di pressure gitu. Itu, stress interview. Kayak gitu. Ini pertanyaan yang tadi ditanyakan itu masih mudah, tapi nggak apa-apa buat gambaran aja gitu. Oke. Poin dari yang tadi aku sampaikan adalah pelajari dari basic komunikasi verbal dan non-verbal. Aku notice itu kamu masih lemah di situ. Yang kedua, kalau ditanya bahwa ini jurusannya itu nggak relevan, belum terlalu relevan, kamu bisa nyari relevansi dari sisi yang lain. Oke, kesejahteraan sosial aku ngurusin gini-gini nggak nyambung. Tapi kemampuan komunikasiku kan bisa berguna di sini gitu-gitu. Nah, kemampuan ngomong itulah dan ekspresi itulah yang akhirnya menggambarkan, oh ini kayak orang bank. Jadi orang bank itu bukan good looking ya. Bukan cuma Iya. itu gitu. Tapi good semuanya, good looking, good attitude,
good good communication gitu-gitu. Akhirnya berintegritas gitu. Karena apa? Balik lagi. Orang yang ada di bank itu akan di display dalam tanda kutip ya, dia akan membawa citra dari bank tersebut kayak begitu. Sehingga walaupun nanti akhirnya dalam tanda kutip sama nih. Kak, misalkan aku udah komunikasiku udah bagus, ekspresiku udah bagus, udah gini 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 nih. Tapi orang masih ngerasa kesejahteraan sosialku tuh masih kok jauh ya dari bank. Padahal aku pengen kerja di bank. Apa yang harus dilakukan? Boleh nggak aku lamar magang? Jawabanku boleh. Jadi magang itu ada namanya magang di tengah kuliah, ada magang setelah kuliah, gitu. Jadi kalau kamu nanti akan ngerasa masih banyak kurangnya, padahal pengen berkarir lewat jalan itu, maka kemampuanmu yang kamu mungkin anggap kurang tadi bisa diperdalam, dipertajam, diperluas lewat kegiatan lain di luar pendidikan formal itu. Jadi misalkan sekarang habis lulus gini kamu nggak cuma nyari loker, loker yang jadi karyawan, tapi kamu juga nyari magang. Nggak masalah. Dengan adanya magang, kemampuanku nambah yang aku taruh di CV, memahalkan. Dan kamu yakin untuk ngejar itu. Untuk ngejar apa? Karena di kampusku nggak ada magang. Akhirnya aku nyari magang. Beberapa teman di grup loker tuh ada yang magang 5 kali, 8 kali, 11 kali gitu. Ya aku nggak mau se-ekstrim itu gitu. Nggak sebutuhnya dan secukupnya. Jangan masing-masing orang punya kelonggaran dan keterbatasan masing-masing gitu kan. Nah, itu disesuaikan aja. Oh, aku pengen berkarir di sini. Atau misalkan gini, ada yang misal aku pengen kerja hubungannya sama digital marketing, tapi aku nggak ada ilmunya. Ikut aja bootcamp dulu misalkan. Oh, aku pengen jago ini nggak bisa. Oh, aku ikut bootcamp bahasa Inggris aja gitu ke Pare misalkan. Nggak bisa. Oh, aku ikut training ini aja dulu, pelatihan ini aja dulu. Tadi buat meluaskan, memperdalam, menguatkan gitu ya. Gitu. Sehingga orang kalau ngelihat yang ada di CV-mu harus yakin. Nah, ini tuh sebenarnya ada yang menarik ya. Kamu ngirim lamaran, akhirnya di interview, ya kan? Artinya kalau udah sampai diundang di interview, di atas kertas kamu tuh udah menarik. Paham nggak? Gitu. Iya. Karena orang itu di awal akan dinilai dari apa yang tertulis di atas kertas. Oh, ini kalau Cindy tuh kayaknya kalau berdasarkan CV dan dokumen pendukung, dia kayaknya bisa deh untuk kerja di sini. Lanjut, misalkan kasih psikotes, gitu kan. Oh, dari hasil psikotes dan dokumennya dia kayaknya tuh memang bisa sih untuk ada di perusahaan ini. Lanjut, kasih kesempatan interview. Nah, harusnya kita harus bisa nangkep gini. Kalau aku udah diundang di interview, artinya dari tahap sebelumnya aku udah menarik dong. Seleksi administrasi, mungkin ada psikotes, itu aku udah menarik karena aku diundang. Tapi begitu datang ada statement tadi, artinya apa? Sesuatu yang aku sampaikan secara lisan tidak semenarik atau meyakinkan yang tertulis. Paham nggak? Gitu. Iya. Nah, itu kan kemungkinan ada dua. Entah itu gara-gara memang informasinya akhirnya setelah diperdalam, oh ternyata bidangnya nyimpang ya, beda. Atau sebenarnya tuh masih bisa diupayakan, tapi cara penyampaianmu yang kurang optimal. Karena di sini namanya interview itu apa sih? Simpelnya tuh interview itu kan menyampaikan informasi ya, dari sisi kitanya, dari si job seeker ya. Interview itu kan dia kan menyampaikan informasi yang ditanya. Menyampaikan informasi. Jadi begitu kita gagal, walaupun ada faktor lain ya tentunya, kita bisa evaluasi introspeksi diri dari dua unsur ini. Mungkin aku gagal itu gara-gara dari sisi menyampaikannya ini. Iya. Entah penyampaiannya kurang meyakinkan atau gimana-gimana gitu. Atau dari sisi informasi, jawabanku tuh sebenarnya asal nembak gitu. Aku nggak menguasai jawabannya gitu. Menyampaikan itu dari praktek ngomongnya, informasi dari ada dalam otak gitu. Informasi ini tuh isinya apa? Ya CV dan dokumen pendukungmu yang kamu lampirin, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang dilamar, belajar pertanyaan interview yang biasa muncul itu di sini semua. Harapannya itu untuk meminimalisasi kemungkinan gagal gara-gara salah paham pertanyaan. Gara-gara kebanyakan jawab saya nggak tahu, saya nggak pernah gitu-gitu. Untuk banyakin ide dari sisi unsur informasi. Menyampaikan ini biar kamu kalau ngomong itu meyakinkan gitu. Ibaratnya ya tadi, kita pakai ilmu sejarah. Guru sejarah nggak hidup di Afrika, nggak hidup di zaman dinosaurus bisa menceritakan zaman itu misalkan. Gitu. Ya kan? Nah, ini kemungkinan orang gagal dari sisi dua ini. Kalau teknis misalkan kayak sinyalnya error, kamu telat buka email, lah itu kan beda ya gitu. Kita nggak usah bahas itu lah. Tapi kemungkinan dari dua sisi ini, aku lemahnya di mana? Kalau lemah di dua-duanya, luangkan waktu untuk ini.
banyak baca, nonton konten, baca. Kamu buka YouTube-ku bisa, buka YouTube-ku, buka playlist, ada playlist judulnya tes interview gitu. Di situ aku himpun pertanyaan-pertanyaan interview yang biasa muncul oleh interview HR atau user gitu. Di interview HR atau user. Dengerin aja satu-satu misalkan. Atau kamu bisa ada referensi lain, baca buku dan lain-lain, itu boleh. Itu dari sisi informasi. Tapi kamu juga harus ada persiapan dari sisi menyampaikan. Itu lewat mana? Tadi praktek. Latihlah ngomong sendiri, ngomong sama temen, ngomong sama siapa. Nah ini karena kamu baru ya di grup lokerku, nanti kamu bisa latihan sama aku gratis gitu. Nanti aku ajarin caranya gimana gitu. Tapi yang jelas tadi ya, dibalancein lagi. Jangan cepet-cepet langsung mengiyakan, iya sih jurusanku nggak relevan. Pengalamanmu nggak cuma pendidikan formal itu kok. Jangan buru-buru, iya sih aku jurusan ini, iya sih gitu-gitu. No, kita harus punya ide di sini. Itulah kenapa. Kalau tadi ya, kalau di kayak begini jangan langsung diiyain dulu. Kalau memang kamu bisa fokus ke hal-hal yang lain, kayak begitu. Ibarat ada yang mau beli, kan ini kan gini, yang jualan kamu, yang dijual juga kemampuanmu, yang beli kan perusahaan gitu. Jadi kalau ada, anggap aja ada orang datang, kamu punya toko kelontong datang gitu. Bu Cindy, aku pengen beli pasta gigi dong merek A gitu. Waduh, merek A-nya habis, tapi ini ada merek B nih. Nah gitu loh, paham kan? Tapi kalau kamu pesimis, Bu Cindy aku mau beli mie instan dong yang A. Aduh, habis. Oh ya udah ya, pergi tuh gitu. Bu Cindy aku mau beli mie instan dong merek A. Oh, habis. Tapi ini ada yang baru loh, yang lagi viral nih. Mau nggak? Mau nyoba nggak? Gini, rasanya ini aku udah nyobain gini sih. Oh ya ya, ya coba ya. Beli dia. Jadi kayak begitu maksudku. Jadi kalau kamu ada sesuatu poin yang kamu nggak bisa, kamu pasti punya kelebihan. Setiap orang tuh dualisme. Setiap orang tuh pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Gitu. Kalau kamu punya kemampuan yang nggak relevan, pasti kamu punya kemampuan yang relevan. Dan relevansi ini jangan cuma dilihat dari judulnya. Kalau dari judul yang nggak nyambung, kamu daftar bank teller misalkan, jurusanmu kesejahteraan sosial. Kalau judul sama judul, itu nggak nyambung. Tapi kan barangkali aktivitas di dalamnya ada yang nyambung. Misalkan teller banyak komunikasi dengan orang baru, kesejahteraan sosial aku juga ngomong ke orang baru. Teller itu menyampaikan produk-produk sampai orang yakin, aku juga sama. Teller itu kadang handling komplain, aku juga handling komplain. Gitu-gitu loh. Teller itu pakai ada kegiatan administratif, ngetik ini, bikin surat ini itu, aku juga sama di organisasi gitu. Itulah kenapa nulis di CV harusnya dijabarin. Begitu. Nah, nanti aku review tuh di sesi kedua. CV-nya udah dijabarin kayak gitu belum? Tapi untuk cara logika berpikirnya gitu ya, sini ya paham ya konsepnya ya. Kayak gitu. Nah, nanti barangkali video ini bisa kamu share tuh ke teman-teman mau kuliah gitu. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan informasi ini, pertanyaanmu bagus banget soalnya. Jadi aku bisa jelasin secara komplit gitu. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain boleh jauh ini. Ya, saya kan menyadari ya Pak, kalau public speaking saya tuh kurang. Terus saya tuh juga orangnya demam panggung. Nah, kan pasti juga banyak kan teman-teman yang sama kayak saya. Terus saya berhadapan sama Bapak kan kayak gini kan, saya juga demam panggung juga sih sebenarnya. Oh, santai aja gitu. Oh, santai aja. Aku aja santai dari tadi Ya, minum-minum aja aku dari tadi. Santai aja terus. ya pasti kan Bapak kan juga udah sering lah ketemu sama teman-teman yang sama kayak saya. Nah, menurut Bapak itu ya gimana sih caranya kayak lebih detail biar lebih menumbuhkan rasa percaya diri aja gitu. Karena Ya, itu. saya Ya, kayak udah belajar tuh masih grogi gitu. ya. Oke. Aku sampaikan ya. Aku juga pernah ngalami grogi dan mungkin sampai sekarang ada momen-momen grogi tertentu kayak gitu. Ya kan? Tapi yang penting grogi itu bisa diatasi. Sama lah kayak begini. Kita pakai logika dulu ya. Aku seringnya tuh pakai logika. Kamu tahu pemberani dan penakut kayak gitu. Oke, pakai logika ya, gitu. Menurutmu penakut itu apakah orangnya tidak memiliki keberanian? Pemberani apakah orangnya itu nggak memiliki rasa takut? Menurutmu, gitu. Enggak Pemberani sih. punya rasa takut nggak? Ya, itu Punya. punya. Penakut punya rasa berani nggak? Punya keberanian nggak? Ya, Punya. Tapi akhirnya apa sih yang akhirnya bikin orang tuh ketahuan pemberani dan penakut? Paling gampang ini deh, di depanmu ada macan gitu kan, gitu. Mau kamu bawa keluar tuh, macannya masuk ke rumah, terus kamu mau bawa keluar gitu. Bedanya pemberani sama penakut, ini ada lagi ekstrim ya, aku asal ngomong gitu ya. Pemberani itu dia tetap melakukan sesuatu walaupun merasa takut, paham nggak? Gitu. Kalau penakut, dia lebih kayak nahan aja dulu, mundur aja dulu, walaupun dia punya keberanian sebenarnya.
Ini lebih ke optimis sama pesimis sih. Kayak begitu. Lah orang yang ngomong di depan umum, apalagi banyak tuh orang-orang hebat ngomong di depan presiden, pejabat-pejabat ini itu. Nggak mungkin mereka nggak ada nervous. Tapi mereka bisa maintain. Gitu. Kenapa? Karena nervousnya disimpan, yang dikeluarin itu pendenya. Akhirnya ngomong ya bagus banget. Gitu. Ya, ini kita ngomongin dari basicnya dulu aja, kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh orang tuh, kalau kamu punya rasa nggak pede, pasti kamu punya rasa pede. Kalau kamu ada rasa takut, pasti kamu punya rasa berani. Pasti itu. Nah, sekarang tinggal tonjolin itunya. Nah, caranya gimana? Tips dari aku adalah mulai terbiasalah untuk ngomong dengan banyak jenis orang. Aku ulang ya, banyak jenis orang. Ini secara umum, nggak usah ngomongin soal interview dulu. Jadi kamu berinteraksi dengan banyak jenis orang. Ini awal sering aku kasih analogi ini beberapa teman sih, tapi nggak ada yang aku record. Misal gini, di rumahmu itu tiba-tiba ada macan tadi ya. Di sana ada macan, di sana ada ular, di sana ada monyet, kayak gitu. Kamu tuh lagi pengen minta tolong orang buat ngeluarin hewan-hewan itu. Nah, kebetulan kamu punya dua orang temen, si A sama si B. Oke? Si A sama si Ya. B ini udah kebiasa ketemu sama banyak hewan. Udah biasa ketemu sama ribuan hewan. Gitu. Si A, pekerjaan dia adalah peternak ayam. Gitu. Dia udah kebiasa tuh ngurusin ayam-ayamnya. Dia punya peternakan, ayam itu ada 100.000 ekor. Kayak begitu. Kamu juga punya teman si B. Si B itu adalah penjaga kebun binatang. Kerjaan dia ya jaga kebun binatang, ngasih makan, bersihin kandang, dan lain-lain. Kayak gitu. Dia juga udah kebiasa ketemu sama ribuan hewan. Kira-kira kalau di rumahmu ada macan, ular, monyet gitu. Kamu minta tolong si A yang peternak ayam, atau si B yang penjaga kebun binatang? Kayaknya sih B. Ya, kenapa si B? Yakin aja, iya, si A atau si B gitu. Yakin aja, si A atau si B? Si B. Alasannya Si apa? B, ya. Alasannya apa? Menurut saya lebih bisa membantu aja. Bisa membantu. Kamu nggak nangkep kode-kode di kalimatku ngomong gitu dari tadi gitu. Nangkep nggak gitu? Kenapa kok si B Nah, kira-kira? nah, tapi saya gimana ya? Susah ngomongnya. Ya, nggak apa-apa. Aku jelasin ya. Ya benar si B. Kenapa si B? Walaupun si A dan si B itu sama-sama udah biasa ketemu sama banyak orang, sorry banyak hewan, si A itu tuh hewannya ayam doang gitu. Paham nggak? Dia tuh ketemu sama ribuan hewan tapi ayam semua. Nah, si B, dia itu semua jenis hewan di kebun binatang. Mau burung, unggas, mamalia, ikan, dia kan mesti ketemu terus. Nah, ini di rumahmu tuh ada macan, ada ini, ada ini. Pasti si B akan gampang ngurusin itu. Gitu. Si A, walaupun ya dia udah kebiasa berinteraksi sama ribuan hewan, tapi hewannya tuh sejenis ayam. Paham nggak? Kayak begitu. Nah, kenapa kok aku pakai analogi ketemu sama hewan? Kita balikin ke kita, bukannya orang itu hewan. Bukan, aku kasih analogi. Kamu cara terbaik jangka panjang adalah bangun koneksi komunitas network dengan orang-orang baru dengan background yang beda-beda. Dalam tanda kutip ya, kemampuan komunikasimu tidak akan tumbuh dengan cepat kalau circle-mu itu orang-orang sejenismu. Paham nggak? Gitu. Iya, Pak. Misalkan gini, kamu punya circle tuh ya cuma teman kampus saja gitu. Ya nanti kamu akan jadi orang yang pede ngobrol sama teman kampus, tapi nggak pede ngobrol sama orang kampus lain gitu loh analoginya. Gitu. Nah kamu coba cek gitu. Jangan sampai setelah lulus kuliah, kan kadang kita di rumah sambil nyari kerja, malah kita tuh menarik diri dari sosial gitu. Jadi akhirnya nggak kebiasa komunikasi sama orang lain. Itu yang bikin kita nggak pede ngomong. Itu kita nggak usah ngomongin interview ya, tapi ngomong secara umum gitu. Belum nanti turunan ke belakangnya, waduh aku insecure teman-teman udah dapat kerja aku belum, aku males buka sosmed dan lain-lain. Itu turunan-turunannya begitu-begitu. Bayangin kalau kamu punya banyak komunitas. Sekarang komunitasku siapa? Alumni kampus, komunitas SMA, komunitas alumni SD, alumni SMP, ya kan? Komunitas ini warga-warga di kampungmu sini. Terus kamu punya hobi apa misalkan? Aku hobi renang, aku punya komunitas renang. Terus di kota aku tuh ada literasi, ada komunitas literasi. Aku ada tadi kegiatan sosial. Aku punya
teman-teman volunteer sosial. Aku punya komunitas. Kalau komunitasmu banyak dan aktif semuanya, ngobrol di sono, ngobrol sono, 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 yakin deh, tanpa kamu sadari kemampuan komunikasimu tuh akan membaik, 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 dan nervous tadi tuh hilang aja. Kayak begitu. Itu dulu, ya. Tipsku nomor 1 tuh, perbanyak kenal banyak jenis orang. Bahasanya itu. Yang kedua, berinteraksilah sama mereka. Gitu. Yang ketiga, jangan salah takut menyampaikan pendapat. Ingat ya, ngomong itu, salah penyampaian, salah ini ngobrol itu, kamu tuh nggak dihukum, nggak didenda, nggak dosa, ngapain takut gitu. Ngomong-ngomong aja, berinteraksi sama orang baru gitu. Medianya apa? Bisa online, bisa offline gitu. Media aku online, ya aku kayak begini, bikin sesi begini, ngobrol sama teman-teman di LinkedIn, ngobrol sama teman-teman di YouTube, ngobrol sama teman di Instagramku gitu-gitu. Tapi di offline juga aku aktif dalam ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ketemu secara langsung. Sehingga ibaratnya nanti kalau ada orang yang ngobrol sama Cindy, mau lewat video call, mau lewat telepon, mau ketemu langsung, itu sama. Bukan kalau lewat telepon kayak, wah rame, waktu ketemu diem, atau takut gini gitu. Dan itu dilatih gitu. Itu harus begitu. Tapi kalau kamu nggak melakukan itu, ya tadi pasti akan gugup. Karena tadi, komunikasi itu bisa dilatih. Buktinya tuh ada jurusan S1 komunikasi, S2 komunikasi gitu. Itu memang ada metodenya gitu. Secara teori ya kamu bisa cari tuh teman-teman tadi. Baca-baca buku-buku kuliahnya mungkin. Ngopi dong buku kuliah aku pelajari gini gitu. Tapi kan nggak cuma teori. Ibarat gini, kamu lagi belajar cara sepedaan. Kamu udah cari referensi di internet. Oh, cara naik sepeda tuh begini ya, sepeda gini. Kalau kamu nggak megang sepeda juga nggak bisa-bisa tuh. Kamu bikin tutorial main gitar. Kamu udah tahu, oh kunci A begini, begini. Oh lagu begini, gini, gini. Kalau kamu nggak megang gitar ya nggak bisa-bisa. Itu sama. Kamu belajar komunikasi, cuma dengerin orang ngomong ngasih tips dan trik komunikasi, baca cara ngomong menghilangkan nervous dan lain-lain, dibaca atau ditonton dari semua konten. Kalau kamu nggak mempraktekkan ngomong, bersalah gitu ya, ngerasa malu, salah secara langsung pada saat ngomong, itu kamu nggak bakalan belajar. Kenapa? Itu metode mengingat. Mengingat bukan pakai otak, tapi pakai seluruh badan. Gitu. Nah, dengan cara itu, cepat lambat kamu pasti akan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Kenapa? Dulu aku juga gitu. Gitu. Guru ke SMP tuh yang salah satu SMP aku cerita aja gitu. Lama gak ketemu aku lagi langsung bilang, kamu udah beda, kok kamu sekarang rame dan lain. Padahal kamu dulu pendiam dan lain-lain gitu. Ya itu sebenarnya ya tadi. Kadang kita kalau mau ngelihat seberapa berkembang kita kan kadang kita bandingin dengan kita yang lalu kan gitu. Mungkin kita ketemu orang yang lalu dan lain-lain. Nah ingat waktu itu berjalan ke depan, nggak usah pasrah ibaratnya. Oh ya udahlah jurusanku ini. Oh ya udahlah aku bisanya cuma ini. Loh, kalau kamu punya keinginan untuk tumbuh berkembang tuh masih bisa berkembang. Gitu. Jurusanku sama kerjaanku semua sampai kerjaanku sekarang yang terakhir itu nggak ada yang relevan. Gitu. Apakah aku mempelajari hal-hal yang baru? Iya. Gitu. Luangkan waktu saat orang-orang udah tidur, kamu belum tidur untuk belajar ini itu, berlatih ini itu. Pasti kalau orang mau sesuatu dan dikejar, pasti dapat. Gitu. Karena tadi kalau kita udah yakin dalam hati, dalam pikiran, kita praktekin rutin dan berprasangka baik, pasti nanti akan ada pertumbuhan di sisi kitanya. Gitu. Jadi nggak usah takut untuk ada improvement. Takutlah kalau kamu tuh stuck, nggak berubah. Gitu ya. Sampai di sini paham ya? Ya. Oke.